Adrian dari kelas 7B. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan kembali buku yang sudah saya baca, yang berjudul Totokan, Si Gadis Jendela, ciptaan Tetsuko Kurayamagi dan penerbitnya PT Gramedia. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Totokan adalah Totokan, orang tuanya, gurunya, kepala sekolah, teman-temannya Totokan, dan peliharaan anjingnya yang bernama Rocky. Latar tempat cerita Totokan ini di Jepang. Totokan menceritakan seorang gadis cilik yang baru duduk di sekolah dasar. Ia mempunyai sifat yang sangat ceria dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Karena ia mempunyai sifat merasa ingin tahu yang besar, ia sampai dikeluarkan oleh sekolah hingga 2 kali. Ia dikeluarkan 2 kali karena ia membuka dan menutup laci yang ada di kolong mejanya dengan keras, hingga membuat teman-temannya merasa berisik. Selain itu, Totokan juga bisa tidak mengikuti pelajaran karena ia berdiri di depan jendela, melihat dan memandang jalan raya yang sangat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan. Tetapi Totokan tidak melihat kendaraan-kendaraan yang melintas. Malahan, dia menunggu para pemusik jalanan yang sesering kali melintas. Ketika para pemusik jalanan itu datang, Totokan langsung memanggil para pemusik jalanan itu dengan keras, hingga membuat teman-temannya merasa berisik. Dan ketika para pemusik jalanan itu sudah tiba, Totokan langsung meminta para pemusik jalanan itu untuk memainkan alat musiknya. Selagi para pemusik jalanan memainkan alat musiknya, Totokan memanggil teman-temannya untuk mendekatinya dan ikut mendengarkan para pemusik jalanan yang sedang memainkan alat musik. Guru yang sedang mengajar, dia hanya bersabar dan duduk menunggu bel bunyi pulang. Ketika sekolah dibubarkan, ibu guru langsung memanggil orang tua dari Totokan untuk menghadapinya. Ibu guru tidak tahu kalau Totokan itu mempunyai sifat yang berbeda. Dia mempunyai sifat yang mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Ibunya tidak bercerita kalau anaknya itu mempunyai sifat seperti itu. Akhirnya Totokan dikeluarkan dari sekolah. Ia pindah sekolah yang baru yang bernama Sekolah Tomoe Gakuen. Sekolah itu berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Sekolahnya itu kelas-kelasnya bukan terdiri dari bangunan seperti biasanya. Malahan sekolahnya itu terdiri dari gerbong-gerbong kereta yang sudah tidak terpakai. Totokan sangat bangga bersekolah di situ. Ia berlari-lari mengelilingi sekolah. Tetapi orang tuanya melarangnya karena ia belum bisa diterima di sekolah itu. Ia harus bertemu dengan kepala sekolahnya terlebih dahulu agar ia bisa diterima di sekolah itu. Ketika beberapa menit kemudian, Totokan akhirnya bisa diterima di sekolah itu. Tetapi ia tidak bisa memulai pelajarannya hari itu. Saat hari pertama ia belajar di sekolah Tomoe Gakuen itu, ia sangat gembira. Ia tidak lupa bertanya kepada orang tuanya dan peliharaan anjingnya Rocky. Ia berlari-lari bersemangat untuk mencapai cita-citanya. Pada saat guru pertama memasuki kelas, guru pertama mengucapkan selamat pagi dan langsung menulis pelajaran-pelajaran. Dan ternyata pelajaran-pelajaran itu dipilih oleh siswanya, bukan dipilih dari pihak sekolah. Misal, siswa A ada yang belajar bahasa Jepang. Dia akan belajar bahasa Jepang sendiri dengan gurunya.
Dan ada juga yang belajar olahraga, matematika, dan lain-lainnya. Totocan sangat bangga bersekolah di situ. Ia mempunyai banyak teman. Temannya bersifat sama seperti Totocan. Dan pada akhirnya Totocan itu sangat riang dan bangga. Itu saja ceritanya yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya adalah Totocan itu mempunyai sifat yang ceria dan mempunyai rasa nyekal yang besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ada Fikri yang butuh panjang lebar. Nanti kalian diproses terakhir saja ya. Ya, selanjutnya adalah yang kedua oleh Arya dari kelas 7H. Tolong berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya akan menceritakan kumpulan kisah nyata Tuhan jadikan aku malaikat kecil yang ditulis oleh Edelweiss Almira yang berjudul Doa Andrea untuk Asumilan. Ada cerita yang menyentuh dari fans klub sepak bola Asumilan. Sudah orang tahu kebesaran Asumilan, klub asal Italia yang pada Mei tahun 2003 berhasil membawa trofi Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Juventus di babak final. Beberapa bulan sebelum pertandingan final Piala Champions pada Maret 2003 ada kejadian heboh di kota Milan, markas besar AC Milan. Waktu itu ada karena penyakitnya sudah tergolong kronis dan dokter pun sudah mengatakan Andrea tinggal menikmati detik-detik terakhir hidupnya. Sebelum detik-detik terakhir hidupnya, Andrea masih mempunyai satu permintaan. Tentunya Andrea tidak meminta makanan yang enak, mainan yang canggih, rumah atau mobil mewah. Yang Andrea harapkan adalah melihat senyum Paolo Maldini, kapten AC Milan, mengangkat trofi Liga Champions di kali terakhir di dalam hidupnya. Alangkah terkejutnya sang kapten setelah mengetahui permintaan Andrea. Esoknya Maldini berkostum merah hitam, terus foto dan tanda tangannya pergi ke rumah sakit ke tempat Andrea dirawat. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia karena Andrea sudah meninggal dunia. Apa mau dikata, niat baik sang kapten pun menjadi karuan. Ternyata Andrea masih menyimpan karuan yang lebih dalam lagi sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Andrea sempat menulis pesan di secari kertas kecil. Pesan yang menyentuh yang menunjukkan keinginan serta semangat Andrea yang mulia. Satu kalimat yang tidak bisa dilupakan sampai kini oleh AC Milan, khususnya Paolo Maldini. Saya tidak menyesal karena saya tidak bisa melihat senyum pangeran saya. Karena saya akan melihat senyuman dia dari atas sana di final Piala Liga Champions di Old Trafford, Inggris, waktu dia mengangkat tinggi-tinggi trofi itu. Pesan berikut Andrea adalah setelah Scudetto mustahil untuk direbut, tolong berjanjilah kepada saya untuk membawa trofi Liga Champions ke kota Milan. Saya memang sudah tidak ada lagi sekarang, tetapi semangat dan dukungan saya akan selalu ada di dalam diri kalian. Saya akan dukung kalian dari atas sana. Doa Andrea pun terkabul. AC Milan berhasil membawa trofi Liga Champions yang ke-6 setelah berhasil mengalahkan Juventus di babak final. Setelah 3 bulan AC Milan menjadi juara Liga Champions, Maldini bersama kawan-kawan dan staf dari Milan Foundation berziarah ke makam Andrea dengan membawa trofi Liga Champions ke tempat peristirahatan terakhir Andrea. Dengan bijak Maldini mengatakan, saya masih mengingat kejadian itu dan saya menangis saat melihat Andrea dimakamkan dengan sambil memeluk boneka beruang dengan menggunakan kostum kebesaran Rossoneri dan album foto-foto kami. Saya sudah berjanji akan membawa AC Milan menjadi juara.
dan saya juga sudah berjanji kepada diri saya dan Andrea untuk membawa trofi itu ke makam ini. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini anak ini luar biasa. Ya, sampai panjang lebar mengutarakan isi bukunya. Nah, itu. Yang pertama tentang dari Fikri itu sifat yang mempunyai serba ingin tahu. Nah, ini sifat yang bagus sekali. Tapi tolong sifat yang cepat tahu ini ada yang hal-hal yang positif. Jangan sampai yang negatif terus kamu cepat tahu juga. Ini jadi tolong ini sifat yang serba tahu. Kira-kira kamu bisa mengikutinya tapi kepada hal yang positif tentang pelajaran misalkan. Ketika kamu menerima pelajaran, kamu harus bertanya apabila ada yang tidak dimengerti supaya kamu tahu. Itu ya hikmah dari cerita lanjutan oleh Fikri. Contoh yang kedua, ini mungkin anak ini pengamat sepak bola mungkin ya, sehingga panjang lebarnya sampai nama-namanya sampai kejuaraan tingkat dunia pun tahu. Ini mudah-mudahan nanti dengan benar seperti ini bisa mengikuti jejak yang diambil kamunya. Ya, itu. Mudah-mudahan juga kamu yang seperti itu jangan tanggung kalau kamu ingin menggeluti suatu prestasi. Ya, jadi silakan kamu itu berkat dengan membaca akan lebih tahu lagi nantinya. Nah, gitu ya. Jadi untuk kegiatan rekreasi untuk hari ini cukup, ya. Tapi ini ada apa? Ada hadiah dari sekolah untuk yang tampil akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, hadiahnya nanti diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau yang lainnya yang dulu. Itu yang berdiri tolong dulu, nanti acaranya belum selesai. Ini barangkali ada pengumuman sekalian ya, ada pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pembina literasi yang saya hormati dan anak-anakku yang Bapak sayangi. Nanti sekali waktu Bapak tampil boleh ya? Ya, Bapak akan bercerita tentang sesuatu hal hasil bacaan buku, boleh ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jangan lupa nanti kertas sampah-sampah tolong dibawa, dibersihkan kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banget. Tadi Bu Wim.